kita langsung mulai aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi hari Sabtu yang ceria ini kita berkumpul dalam acara talk show ya. Udah pada tahu kan judul talk show-nya? Hari ini kita mau ngebahas tentang how to keep your romantic relationship healthy. Sebelum aku bercakap ria lebih jauh, aku boleh dong tolong teman-teman untuk nyalain kameranya biar kita saling kenal. Nyalain kameranya. Oh, hai. Masih pada mana nih? Nah, cakep. Udah ada tuh beberapa yang muncul ya. Oke, thank you. Nah, seorang ibu, seorang psikolog klinis, coach, bekerja di bidang kemanusiaan ya, banyak memiliki ketertarikan yang besar di bidang perempuan maupun anak. Langsung aja ya, tanpa mengulur banyak waktu, mau kenalin dulu nih Mbak Fitria Lazarini Latif, MPSI Psikolog. Halo Mbak Lia. Halo Mbak Restu, selamat pagi. Mbak Lia udah bergabung ya? Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Halo nih. Mungkin aku bakal bacain sedikit ya. Ya, ini 1 Oktober 1995, alatnya sekarang berdomisili di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Educational background satunya di Universitas Indonesia, S2-nya juga Magister Psychology of Clinicologist, Universitas Indonesia, yang sebut bidang clinical psychologist and woman. Oke, sorry ya. Sorry tadi sempat kelempar. Terus tadi Mbak Lia juga aktif dalam kursus-kursus nasional maupun internasional. Banyak banget kursusnya ya, pokoknya banyak banget layanan konsultasinya. Salah satunya di MOWECP pada tahun 2017, salah satu pengalamannya udah banyak banget. Terus juga professional experience-nya banyak banget. Salah satunya itu di clinical psychology expert. Pengalaman kerja udah banyak banget. Satunya di Fully Foundation, pernah jadi dosen juga di Universitas Pancasila. Terus juga pernah bekerja di Global Leadership. Terus aku menulis publikasi di Ikatan Psikologi Klinis dan member of jaringan kerja Prolegnas Pro Perempuan ya. Iya. Oke, dengan pengalaman yang sangat banyak itu, aduh, harus kita apresiasi ya pembicara kita hari ini. Makanya ayo kita serap ilmunya sebanyak-banyaknya guys. Langsung aja kali ya, saya undang Mbak Lia untuk mulai bergabung membahas how to keep our romantic relationship healthy gitu. Mbak, ngomong-ngomong soal romantic relationship nih, kalau dari beberapa Google Form yang udah aku rangkum gitu ya, banyaknya tuh audiens tuh masih bingung gitu. Hubungan yang romantis itu apa sih sebenarnya? Apa harus ngasih hadiah terus gitu yang dibilang romantis itu, atau harus deketan terus yang dibilang hubungan romantis itu sebenarnya apa sih gitu?
Enggak Harus enggak. bersama terus apa Iya. bagaimana gitu ya. Iya. Harus kasih hadiah terus. Aku kalau kasih hadiah terus aku juga mau itu. Itu Iya kayak kan. lebaran setiap hari ya. Mm-mm. Konsep romantis itu apa gitu. Oke, ya Hmm. terima kasih Mbak Restu untuk perkenalan saya untuk para rekan-rekan semua, sahabat Dipa, Dipa ya Dipa Iya. yang sudah hadir di pagi hari ini. Saya senang sekali bisa bergabung bersama ya. Ini enak karena kita dengan adanya pandemi ini jadi bisa ketemu dengan siapa saja ya, meski dari rumah. Nah, iya kalau ngebahas soal romantic relationship itu kayaknya nggak ada habisnya ya, karena apalagi di uh, usia rekan-rekan semua sahabat kita ini juga mungkin usianya adalah usia di mana kita sedang uh, masuk ke dalam tahapan perkembangan yang memang diminta untuk lebih serius dalam menjalin hubungan gitu ya. Kan kayaknya kebanyakan sih kalau ngeliat dari foto-fotonya nih para pesertanya memang usia dewasa muda ya, sama seperti saya. Saya ngaku-ngaku. Biar awet muda dong, jiwa Iya, muda ya. iya, iya. Nah, kalau kita membahas soal romantic relationship, Kalau kita nanti kita bahas awal soal romantic relationship, ya awali dulu untuk memahami apa sih relationship itu sendiri gitu ya. Kalau di psikologi itu relationship itu diartikan sebagai hubungan yang berkelanjutan dan diiringi komitmen. Jadi bisa diiringi komitmen, bisa juga enggak sebetulnya. Namanya juga relationship gitu kan ya, antara dua atau lebih orang seperti dalam keluarga, pertemanan, perkawinan, kemitraan, atau dalam bentuk hubungan interpersonal lainnya. Kemitraan itu contohnya kayak misalnya hubungan kerja atau enggak hubungan apa namanya collab ya, saling collab gitu, sama seperti saya dengan teman-teman Dipa nih kita collab nih, tapi kita nggak ada komitmen gitu selain gentleman agreement. Lalu dalam apa namanya hubungan tersebut saling jadi itu saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, ini bedanya relasi sama yang bukan relasi ya, gitu. Nah, kalau di apa namanya kita bilang romantic relationship itu apa? Romantic relationship itu biasanya tidak melulu harus ada hadiah ya, tidak melulu juga harus selalu setiap saat bersama. Pokoknya intinya kalau menurut Steinberg yang namanya romantic relationship itu ada soal gairah atau passion, ada soal intimacy atau keintiman atau saling berbagi rasa, dan juga ada komitmen. Intinya di tiga hal itu, Mbak. Jadi kalau ada hadiahnya, alhamdulillah, karena itu memang sangat meningkatkan intimasi gitu ya satu sama lain, tapi hadiahnya juga belum tentu bisa belum tentu berupa apa namanya tuh benda gitu. Tapi hadiahnya juga bisa macam-macam seperti pujian, seperti kemudian sentuhan. Nah, itu adalah bentuk juga dari hadiah itu tadi ya. Nah, ini ditayangin nih sama apa namanya sama panitia yang kita sebut sebagai Sternberg Theory of Love gitu. Cinta aja ada teorinya ya, ada. Nah, kita lihat di sini, itu yang tadi saya bilang di bagian atasnya itu ada intimasi atau keintiman. Lalu juga di bawahnya ada gairah atau passion, dan di bawahnya lagi ada komitmen ya, di ujung-ujung kaki bawahnya dari segitiga tadi. Jadi, kalau kita ngomongin soal intimasi, itu artinya ada perasaan dekat dan dilandasi dengan unsur rasa percaya atau emosi. Gitu ya. Nah, kalau intimasi aja ketika kita menjalin apa namanya relasi dengan orang lain, itu mungkin kita tidak bilang sebagai romantic relationship ya. Jadi intimasi aja itu artinya dia cuma saling suka. Misalnya ada pertemanan yang akrab atau persahabatan gitu, cuma saling suka doang yang mendominasi. Oh, aku tuh klik banget deh kalau ngobrol sama dia, tapi baru klik doang, tapi belum ada passionnya, belum ada komitmennya. Nah, terus kalau hanya passion doang atau gairah doang, kira-kira apa yang terjadi, Mbak Restu? Kalau hanya ada gairah aja, tapi nggak ada yang lain-lain, nggak ada Aduh, intimacy. FWB kali ya kalau zaman sekarang. Kenapa? FWB gitu ya. Iya, iya. Ini aku agak keputus-putus di sini nih. Iya, yang ONS gitu ya, Mbak. ONS, ya bisa Hmm, kayak gitu. Jadi iya. dia tuh hanya ini aja, hanya memang menggebu-gebu hasratnya saja, tapi tidak ada sharing apa namanya rasa percaya, nggak ada ya kayak gitu. Apalagi komitmen, jauh banget gitu Jauh ya. banget. Jadi dia tuh seperti apa namanya, seperti cinta gila gitu loh. Dibilangnya sebagai cinta gila, nggak ada komitmen, dan biasanya ini cinta pada pandangan pertama yang karena diawali oleh hasrat belaka gitu ya.
nanti ketika dilanjutin cepat sekali untuk putusnya atau cepat sekali untuk tidak berlanjutnya gitu. Lalu ada juga yang komitmen aja, empty love gitu. Biasanya itu yang dijodoh-jodohin tuh larinya ke situ. Nah, tapi ada juga yang misalnya passion digabung sama intimacy, itu disebut sebagai romantic love. Tapi apa nih romantic love? Cinta cuma ada keintiman sama gairah, hanya itu aja gitu ya. Lalu kemudian ini biasanya keintiman sama gairah ini muncul akibat dari cinlok biasanya gitu, karena sering jalan bareng, sering pergi bareng, atau sering kuliah bareng gitu di satu kampus gitu ya, atau teman main bareng terus muncul lah tapi nggak ada komitmennya gitu, baru di situnya doang gitu ya. Lalu ada lagi yang passion sama komitmennya aja gitu tapi nggak ada keintimannya. Ini misalnya yang pernikahan hanya karena hasrat gitu ya, tapi nggak ada keintimannya. Jadi ketika nanti kaitannya dengan ketika kan orang makin lama makin lama dalam pernikahan itu biasanya passionnya itu akan berubah ya, gairahnya itu akan berubah. Nah dia nggak ada intimasi, jadi nggak ada yang melekatkan mereka gitu loh. Lalu ada juga yang companionate yang hanya intimasi sama komitmennya saja tapi tidak ada passion gitu. Jadi tidak ada ya saya sih senang bareng sama dia, cuman saya nggak ada nggak ada ser-serannya, nggak menggebu-gebu ya kayak gitu tuh ya kayak gitu. Nggak ada kupu-kupu kalau anak zaman sekarang itu ya, nggak ada kupu-kupunya, no butterfly ya, gitu. Lalu kemudian yang ideal adalah di tengah-tengah. Jadi ada intimasinya, ada passionnya, ada komitmennya. Ini yang ideal. Nah, yang di tengah-tengah ini bukan dia datang dari langit gitu ya, bukan tiba-tiba gitu. Yang tengah-tengah ini adalah sesuatu yang harus diupayakan. Nah, ini yang seringkali kelewat. Orang berpikirnya kalau yang namanya romantic love itu ya kayak di film-film gitu loh, nanti kalau udah ketemu and they live happily ever after gitu ya, mereka akan hidup bahagia selamanya. Itu nggak ada banget dalam kehidupan nyata. Yang namanya consummate love atau yang balance antara intimacy, komitmen sama passion itu harus diusahakan. Diusahakan oleh siapa? Kalau saya lihat peserta di sini kebanyakan perempuan. Bukan hanya oleh perempuannya saja, dari pasangannya juga. Jadi dua-duanya. Jadi consummate love itu adalah take and give antara baik dari satu pihak dengan pihak yang lain, gitu ya, dari masing-masing pasangan ya. Gitu Mbak, kalau misalnya kita ngomongin romantic love ya, romantic atau healthy relationship ya seperti itu. Oke, jadi intinya emang romantic relationship itu hubungan yang lebih dalam ya, ada gairah gitu, ada sesuatu yang mengikat lebih dalam gitu ya. Betul, ada komitmennya yang jelas ada komitmennya. itu. Dan dari segitiga ini tuh aspek dasar gitu ya Mbak, di mana hubungan romantik itu bisa berjalan dengan ideal gitu. Nggak cuman salah satu aja nih, tapi ketiga poin ini tuh harus ada. Nah, iya, betul. Bisa nggak sih Mbak, misal nih cuman ada satu atau dua dari poin ini, tapi hubungannya bisa berkelanjutan nggak gitu? Apakah harus ada tahapan atau gimana nih untuk bisa sampai ke consummate love ini? Gini, memang ada yang kayak contohnya kayak gini ya, ada banyak yang pacaran karena dikenalin gitu ya, atau pernikahan karena dijodohin gitu tuh, itu ada gitu. Cukup lama tanpa dia punya passion, hanya punya intimacy sama komitmen saja, itu ada yang bisa bertahan lama. Tapi kita belum ngomong soal kualitas perkawinannya, kita belum ngomong soal kualitas hubungannya tuh kayak gimana gitu ya. Itu lain hal lagi. Bisa bertahan lama atau enggak? Iya, bisa aja bisa seperti itu. Namun kalau kita bicara tentang kualitas hubungannya, nanti dulu gitu ya. Nah, ketika romantic relationship ini terjadi ya. Nah, itu memang ada tahapan-tahapannya tadi benar yang disampaikan oleh Mbak Restu ya. Jadi ada tahapan-tahapannya, ada yang mulainya dari romance dulu. Romance ini adalah fase honeymoon di mana semuanya serba kita baru berjadian gitu ya. Itu kan seru banget ya kalau baru jadian semuanya indah. Yang kita lihat tuh selalu yang dia tuh kalau dia datang aja tuh semua seperti glowing di sekitarnya gitu ya. Pelangi muncul di atas kepalanya gitu. Terus yang lain ngontrak ya. Iya, yang lain ngontrak. Terus bintang-bintang gitu, kita sepertinya dia ngibas rambut aja tuh kayaknya dunia tuh serasa berhenti gitu. Itu ketika fase di romance itu tadi gitu ya. Dan itu adalah fase yang memang sebetulnya very very short
Itu sangat pendek fase itu, antara 2 bulan sampai maksimum 2 tahun gitu ya, kalau itu memang bisa dijaga ya. Nah, lalu kemudian masuk ke fase reality. Fase reality ini adalah fase yang sesungguhnya ketika dia ngeliat ternyata dia not that perfect ya gitu ya. Tuh kok dia begini sih, kok dia begitu sih, oh ternyata dia kalau makan itu mulutnya kebuka, aku tuh nggak tahan ngeliat orang makan mulutnya kebuka, misalnya kayak gitu ya. Atau mulai ya iya kebongkar udah mulai ada yang nggak serak gitu ya, kok dia ke acara dulu kita ngeliat dia, dia cool banget rambutnya, apa namanya, ala rock and roll gitu ya, ala apa namanya, grup band gitu ya. Terus lama-lama kita ngeliat, kok dia di setiap saat begitu, kok dia nggak bisa menempatkan diri. Nah itu udah masuk reality. Nah itu udah mulai tuh, kita lihat aja love-nya sama sparkling aja, love-nya sama sparklingnya aja udah mulai berkurang ya. Lalu masuk ke tahapan berikutnya, ada power struggle. Di situ ketika mulai terjadi misalnya ada konflik atau misalnya ada tuntutan baru, ketika kita kenalin pada circle yang lebih luas, kita kenalin sama teman, ternyata teman nggak bisa ngeklik sama dia, kita kenalin apa namanya, aku mau apa namanya menjalankan aktivitasku, tapi aku mesti ikut kamu dong, kamu kan pasangan aku, yang kayak gitu ya. Nah itu udah mulai muncul. Nah, ketika memang ini fase power struggle ini bisa diatasi, nanti kita masing-masing pihak dari pasangan itu akan bisa menemukan apa sih sebetulnya peranan saya dalam relasi ini. Apa sih sebetulnya saya dalam relasi ini. Yang kayak gitu-gitu tuh, udah mulai finding our own identity. Nah, lalu ketika kita sudah bisa melihat, oh ternyata pasangan saya itu tipenya yang seperti ini, saya begini, dan kami berdua akan sangat oke sekali ketika berkomunikasi dengan cara yang seperti ini. Kalau punya masalah kami bisa seperti ini, nanti akan muncul jadi acceptance of each other. Nah, ketika sudah bisa menerima satu sama lain dengan perbedaannya dan saling melihat bahwa oh perbedaanmu dengan aku itu bisa saling melengkapi, akhirnya bisa jadi hubungan yang mutual, yang saling menghargai, struggle ini, karena di semua hubungan pasti ada konfliknya, nggak mungkin nggak ada konfliknya. Ya namanya juga dua orang yang bersetu ya. Kita iya semua, benar. kita berangkat dari apa namanya keluarga masing-masing ya. Kita punya nilainya sendiri, diasuh dengan cara sendiri. Kita mungkin anak tunggal, pasangan kita mungkin anak bungsu. Waktu udah dua ego yang ketemu, nah ketika di power struggle ini kita tidak apa namanya kemampuan kita untuk mengatasi konfliknya itu ternyata tidak efektif, nah itu nanti bisa ke kanan, ke atasnya tuh bisa nanti endingnya berbeda. Yang tadinya di situ dibilangnya finding yourself, akhirnya mungkin itu kita mulai stagnan, mulai berjarak, dan akhirnya kita memutuskan untuk terminate atau mengakhiri hubungan tersebut. Atau kalaupun mau keep relasinya ya hanya flat saja gitu ya, tidak menumbuhkan masing-masing. Seperti itu, Mbak Restu. Berarti di fase power struggle itu benar-benar kayak turning point ya Mbak, antara mau lanjut atau enggak nih gitu. Gimana cara kita apa ya berhadapan ketika konflik datang itu gitu ya Mbak. Bisa jadi ya udah ayo gitu maju, atau malah nanti nggak nyampe finding yourself, yang salah satunya merasa apa ya tidak didengarkan gitu ketika ada konflik, merasa ada menang kalah, suka ada menang kalah gitu. Iya, betul power struggle. Betul, di power struggle tuh kayak begitu. Jadi sebetulnya bukan jadi dia lebih kayak begini. Apakah kita mau mengupayakan hubungan ini atau tidak gitu. Kalau bahasanya anak-anak sekarang itu are you giving up on me or not gitu ya. Kalau jadi gituin kan rasanya udah meleleh ya. Aku jadi inget masa-masa umur 20-an. Which is 25 years ago. Ya oke. Jadi maksudnya adalah di power struggle ini memang itulah komitmen sedang diuji. Apakah komitmen itu memang komitmen yang memang apakah masing-masing pasangan itu bisa melakukan kompromi, dan sejauh mana kompromi itu akan diberlakukan, itu terjadinya di situ. Memang gini,
ada yang memang konfliknya itu masih bisa diselesaikan karena perbedaannya adalah sesuatu hal yang masih bisa dikompromikan. Namun ada yang memang permasalahannya bukan sesuatu yang tidak bisa, bukan sesuatu yang bisa dikompromikan. Misalnya kalau terjadi kekerasan dalam pacaran, nah itu kan udah nggak bisa kompromi tuh. Atau misalnya terjadi perselingkuhan gitu ya, nah itu kan udah melanggar komitmen gitu ya, sulit untuk dikompromikan gitu. Berbeda misalnya dengan mungkin dengan apa namanya gaya bicara, kebiasaan itu lain lagi gitu ya. Itu hal yang mungkin masih bisa kita melatih prosesnya gitu, seperti itu. Oke, jadi intinya bukan menang atau kalah, tapi mau atau enggak lebih baik gitu. Nah, tadi kan ada hal-hal yang emang nggak bisa ditoleransi gitu ya dalam membangun healthy relationship. Betul. Contohnya tadi udah Mbak sebutin perselingkuhan gitu, kayak kekerasan. Itu kan apa ya? Secara tidak langsung perselingkuhan tuh bukan sesuatu hal yang bisa dimaafkan gitu. Siapa sih yang mau maafin perselingkuhan? Nah, ada nggak Mbak tipsnya gitu buat membangun healthy relationship gitu? Karena di sini banyak nih korban-korban kayaknya toxic relationship. Iya. Nah, tipsnya yang pertama kita harus tahu dulu apa itu relasi sehat ya Mbak ya. Itu yang paling penting dulu ya, karena memang betul sangat mungkin kita terjebak dalam satu relasi yang relasi itu tidak menumbuhkan kita, tapi justru malah membatasi ya. Namun gini juga kita perlu apa namanya lihat juga gitu ya, karena memang bisa jadi pasangan kita juga mendapat contoh yang tidak oke gitu ya dari orang tuanya, bagaimana orang tuanya berrelasi. Dia tidak tahu juga bagaimana berrelasi yang sehat gitu ya. Namun bukan berarti tugas kita untuk ngebenerin dia supaya dia jadi apa namanya jadi lebih baik, bukan. Itu tugasnya psikolog, tugasnya konselor. Tugas kita itu apa? Memberikan informasi. Kamu sebetulnya mungkin kamu konseling ke sini, mungkin kamu bisa ngobrol sama apa namanya, contohnya ke Dipa misalnya gitu ya, sebagai biro konsultasi di Kerawang gitu ya, bisa ke Dipa gitu. Nanti kamu bisa bicara sama psikolog, sama apa namanya konselor yang ada di sana, yang mungkin bisa bantuin kamu yang untuk bisa mengelola amarahmu, yang kayak gitu-gitu loh. Itu tugasnya kita tuh kayak gitu ya sebagai pasangan. Tapi bukan kita yang ngebenerin dia, karena kita bukan tukang benerin, bukan tukang reparasi. Mohon maaf ya, kita kan kalau menjalin hubungan kan inginnya kita juga ada memperhatikan kita juga ya nggak sih Mbak? Kan seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah kita tahu dulu relasi sehat itu apa. Relasi sehat itu tentunya didasari adanya komunikasi yang saling menghargai satu sama lain, ada penghargaan, ada menilai dua belah pihak ini adalah posisi yang setara, jadi bukan I am the dominant one gitu ya, dan you are a subordinate one, bukan yang kayak begitu. Kita semuanya sama-sama, kamu penting buat aku pun penting buat kamu, yang kayak gitu ya. Kamu bermakna buat aku pun bermakna buat kamu, yang kayak begitu. Lalu juga saling peduli, lalu ada upaya, jadi dari dua belah pihak, ada perbaikan diri, dan juga menyenangkan, dan pastinya nggak ada kekerasan, dan ada batasan. Jadi katanya Erich Fromm itu adalah tokoh psikologi yang sangat terkenal ya di psikologi. Buat teman-teman psikologi mungkin udah sangat paham ya. Erich Fromm tuh selalu bilang kayak begini, cinta itu paradoks. Jadi dia tuh timbal balik gitu ya. Paradoksnya adalah berarti ketika seseorang menjalin relasi, dua menjadi lembut jadi satu, pribadinya juga jadi nggak ada gitu, pribadi kita bersama tidak. Dalam berelasi kita punya goal bersama, tapi kita berdua tetap bertumbuh sebagai pribadi. Nah itu adalah relasi yang sehat. Jadi memang yang kayak begitu ya. Jadi memang relasi itu tuh unik, dan juga masing-masing orang itu punya pengalaman masa lalunya masing-masing, dan apa namanya, kita punya karakteristiknya sendiri, kepribadiannya sendiri. Namun hal-hal yang tadi soal komunikasi, penghargaan, kepedulian, rasa percaya, menyenangkan, batasan, dukungan, itu adalah kuncinya gitu.
Jadi itu yang apa namanya yang penting untuk kita iniin bersama ya, kita maksudnya kita pahami bersama. Nah, terus gimana caranya nih membangunnya nih? Saya udah punya hubungan dengan pasangan saya, kok kayaknya saya masih ada yang merasa ada yang kurang-kurang gitu ya misalnya ya. Ya pasti nggak ada pasangan yang sempurna gitu ya, semuanya harus bertumbuh gitu ya, semuanya berproses. Yang membedakan antara relasi yang berkekerasan dengan yang bukan berkekerasan, ketika ada konflik, ketika ada permasalahan, mereka mencoba memperbaiki. Sementara kalau dalam relasi yang berkekerasan, ketika ada konflik, yang terjadi adalah salah satu pihak harus mengikuti pihak yang lain gitu. Jadi tidak dicari jalan tengahnya bersama, cari komprominya bersama. Gitu. Tidak ada pemahaman, upaya memahami pihak lain gitu ya. Beda dengan apa namanya di relasi yang sehat. Nah, kemudian gimana caranya? Yang pertama adalah kita menjaga jalinan emosional yang bermakna. Maksudnya adalah kita terus nih mengupayakan menunjukkan bahwa kita peduli sama dia, kita care sama dia, dan itu harus timbal balik. Lalu kita mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang positif, dan kemudian jangan lupa menjadi diri sendiri, itu penting banget, dan melatih keterampilan komunikasi yang sehat dan terbuka. Itu sangat penting banget. Karena kalau itu tidak dilatihkan, apa namanya, tidak dicobakan, itu nanti karena memang banyak sekali permasalahan dalam hubungan ataupun dalam perkawinan itu diawali dari komunikasi itu tadi. Kesannya klise ya, klise banget, tapi itu penting. Too much nggak bagus, apa namanya too little juga nggak bagus. Gitu. Kayak gitu, Mbak. Oke. Aduh, bingung ya. Menarik banget soalnya saya sampai tidak bisa berkata-kata, fokus banget memperhatikan gitu kan. Tadi yang pertama benar banget, dalam menjalin relasi yang sehat kita tuh nggak bisa berusaha merubah seseorang gitu ya. Jadi Nggak harus bisa. Kesadaran dari setiap pribadi lagi, balik lagi intinya. Betul. Jadi kamu mau nggak nih gitu, Betul. bareng-bareng gitu, kita win-win solution gitu untuk hubungan kita gitu. Aku nggak bisa ngerubah kamu dari A menjadi B gitu kan. Harus dari berangkat kesadaran masing-masing gitu ya. Iya. Terus Simpelnya tadi kayak gini loh, Mbak juga Restu. Kayak aku nggak mau punya pacar yang ngerokok, ya jangan cari cowok yang ngerokok untuk nah iya gitu. Seandainya pun dia mau berubah gitu ya, dan kita kita support dia, kita kasih informasi, nah itu yang kita bisa lakukan. Nah selain itu ya udah kita nggak apa namanya itu di luar dari ini kita ya, di luar dari tanggung jawab kita, karena memang masing-masing personal, kalau di psikologi itu masing-masing person itu punya tanggung jawab atas dirinya sendiri gitu. Yang tidak bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri ya janin sama bayi sama usia anak. Kayak gitu. Gitu. Itu contoh simpel tadi ya. Kalau nggak mau punya pacar yang merokok ya jangan cari pacar yang perokok. Kalau sakit hati diselingkuhin ya udah tinggalin ya Mbak pacar yang suka selingkuh itu. Ya diputus. Itu salah satu cara untuk membangun healthy relationship. Nah, terus But nih that's not tadi easy loh Mbak, untuk putus dari relasi yang berkekerasan itu nggak gampang. Kalau bagi yang udah pernah ngejalanin, itu tuh susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun kenapa? Karena dalam toxic relationship itu dibangun dependensi, ketergantungan. Kita dibuat pihak yang mengalami yang diberikan toxic itu dibuat seolah-olah dia tidak berharga, tidak bermakna, tidak akan mampu tanpa pihak yang lain, sehingga dia akan terus berada dalam lingkaran kekerasan itu. Jadi that's not easy at all gitu ya. Oleh karena itu dukungan dari teman-teman sekitarnya, dari sahabatnya, dari keluarga itu biasanya sangat penting banget buat kita kalau kita mau membantu teman kita yang mengalami toxic relationship. Itu berarti kayak gitu tuh masuknya emotional abuse gitu ya? Kekerasan secara emosional gitu nggak sih Mbak? Ada macam-macam kalau toxic relationship itu, ada emotional abuse, ada physical, bahkan ada yang sudah sampai tahap sexual abuse juga ada gitu ya. Itu udah masuk ya karena kekerasan, bahkan dimanfaatkan secara finansial juga ada gitu, dan itu bisa terjadi baik perempuan sebagai pelakunya maupun laki-laki sebagai pelakunya.
itu tuh ada juga. Dan mostly sih kalau untuk yang kekerasan emosional sama finansial itu yang emosional kebanyakan apa namanya baik perempuan maupun laki-laki itu memang dua-duanya sama-sama berpotensi. Namun kalau memang perempuan dia lebih cenderung melakukan emotional abuse biasanya gitu kepada pasangannya. Misalnya didiemin berhari-hari gitu ya sengaja. Silent treatment gitu ya. Iya. Jadi Itu pasangannya kan bingung. salah satu pola komunikasi yang nggak sehat ya, silent Betul, treatment itu. betul. Nah, itulah kenapa komunikasi itu jadi penting banget. Karena seringkali dalam jalin relasi kita pakai bahasa kalbu, bahasa sinyal, atau bahasa sandi gitu ya. Masa sih dia nggak ngerti sih kius-kius dari aku gitu ya. Mohon Iya. maaf, kita bukan paranormal gitu kan misalnya gitu. Apapun masalahnya tetap harus dikomunikasikan baik-baik, walaupun memang tidak segampang itu gitu ya, tapi tetap harus dicoba. Oke, Iya, Mbak, betul. ada selingan pertanyaan nih dari Boleh. anonim. Kak, bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan pada hubungan yang sebenarnya ingin serius, namun belum saling mengenal terlalu lama? Mbaknya ini kebetulan, mohon maaf, korban trust issue gitu, Mbak. Bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan itu lagi gitu, padahal hubungannya belum terlalu lama. Saya sudah menduga kaitannya dengan itu ya, dengan pengalaman personal. Karena gini, teman-teman, sebetulnya semenjak kita dari dalam kandungan, kita lahir sampai kita usia sekarang, itu memang kita latihan untuk berelasi, gitu ya, dari dalam perut, gitu ya, dari dalam kandungan, kita melatih relasi hanya dengan satu orang dulu, dengan ibunya, gitu ya. Keluar kita relasi yang lebih luas, melibatkan ayah, kalau punya saudara-saudara dengan saudara-saudara kandungnya, kalau misalnya belum berarti dengan ayahnya dan atau keluarga besar lainnya, dan terus berkembang. Nah, pengalaman itu semua itu sangat mempengaruhi bagaimana kita kemudian mencari pasangan, kita kemudian memperlakukan pasangan kita, sikap kita terhadap pasangan itu sangat dipengaruhi oleh itu semua. Nah, itulah kenapa apa namanya tadi ketika bagaimana menumbuhkan trust. Nah, saya langsung kepikiran ini pasti kaitannya dengan trust sebelumnya gitu ya. Nah, sebelum bisa menumbuhkan trust kepada orang lain atau sebelum kita menjalin apa namanya meminta orang lain untuk percaya sama kita atau kita memberikan kepercayaan kepada orang lain, kita kelola dulu yang kemarin-kemarin. Karena khawatirnya ketika memang masalah trust issue yang kita miliki itu begitu besarnya sehingga kita tidak bisa melihat apa yang sudah diberikan oleh pasangan kita ke kita, tapi kita tetap merasa kurang terus. Bukan kurangnya dari dia, tapi karena memang kita sendiri juga masih ada dari diri kita tuh yang masih perlu diisi dulu gitu sendiri oleh kita yang nggak bisa diisi oleh orang lain. Jadi memang betul selesaikan dulu apa namanya trust issue-nya kita. Percaya deh ketika kita mencoba membicarakannya kepada orang lain, meskipun itu baru setengah jalan, tapi itu bisa merubah bagaimana kita mempersepsikan masalah kita dan mempersepsikan apa namanya relasi kita dengan orang lain seperti itu. Karena ada cukup banyak mereka yang pernah punya pengalaman trust issue itu memang kalau trust issue itu kan bitter banget ya Mbak Restu ya, maksudnya pahit sekali gitu ya rasanya ya, terutama ketika yang apa melanggar trust-nya itu adalah orang yang sangat kita percaya gitu ya. Nah, itu yang menjadi sangat luar biasa dan kenapa itu perlu diproses terlebih dahulu. Pelan-pelan saja, take your time to heal yourself before starting to apa namanya to create relationship with others gitu. Kayak gitu, Mbak. Jadi intinya cukupkan dulu gitu ya, isi gelasmu terlebih dahulu sebelum bisa membaginya ke orang lain gitu ya. Ya boleh kayak gitu. Aduh, puitis banget. Denny Sumargo. Kata Denny Sumargo gitu ya. Penuhi. Betul. Semoga Mbak yang menitipkan pertanyaan ini cepat pulih, jangan buru-buru ya Mbak. Tadi pesan dari Mbak Lia juga, take your time and that's okay gitu. Oke. Ya, jodoh nggak akan kemana Mbak kalau memang udah waktunya. Ya benar. Ini salah satu kiat-kiat juga nih, Mbaknya persiapkan dulu ikut talk show hari ini gitu kan, sambil mengisi gelasnya gitu kan. Iya. Oke. Tapi Mbak, aku penasaran juga deh.
kan kita tuh sekarang lagi di masa pandemi ya. Tadi balik lagi ke yang tadi masalah komunikasi nih. Kalau lagi pandemi gini kan komunikasi tuh susah gitu ya, apalagi buat yang LDR nih, hubungan LDR. LDR Mungkin kira-kira lagi jauh ya Mbak. Kalau yang masih Jakarta doang deket ya. ya Jakarta Bekasi mah masa nggak bisa ya. Ini yang Jakarta Jogja gitu nih. Gimana sih cara membangun hubungan yang sehat gitu di masa pandemi ini? Iya. Karena kan lumayan juga ya gitu. Menguras tenaga, mungkin udah capek berkegiatan, Iya. kegiatan online lebih menguras tenaga sih kalau menurut aku. Iya, betul. Nah, betul sekali. Jadi di beberapa penelitian di beberapa negara itu memang ngebahas ya soal pengaruhnya pandemi terhadap romantic relationship gitu ya. Bahkan kalau di beberapa negara di luar itu lebih maju lagi, mereka melakukan risetnya sampai hubungan kohabitasi pun dibahas gitu ya. Wow. Di situ mereka bilang bahwa situasi pandemi itu memang membuat tekanan gitu ya, menambah tekanan pada pasangan atau keluarga karena perubahan banyak dalam kehidupan kita. Tiba-tiba kita disuruh yang tadinya kita orangnya sangat, apalagi orang Indonesia ya, orang Indonesia tuh sangat guyup. Pacaran aja rame-rame gitu kan ya, sama temen-temen gitu ya, seneng gitu loh kumpul-kumpul kayak gitu. Nah, kita jadi sekarang jadi serba terpisah, terus harus lebih banyak menggunakan gawai, lalu kemudian belum lagi kita punya kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Buat mereka yang sudah berkeluarga, tiba-tiba ada perubahan sosial, pokoknya banyak hal. Perubahan struktur dalam keluarga karena anggota keluarga meninggal dunia dan segala macam itu luar biasa sekali. Belum lagi fasilitas-fasilitas umum atau sosial itu juga ditutup gitu ya, mau ke mall gimana, mau nonton gimana gitu ya. Ya, nonton Netflix mulu nih, aduh kita kangen sama surround-nya bioskop, bau popcorn, bener nggak sih? Aku sih Iya, kangen yang benar. bau karamelnya itu loh, Iya, sama suara surround-nya itu, gitu kayak gitu ya. ya kangennya juga sama yang nemeninnya ya. Iya, Nemenin manusia nonton. juga. Nah, ini bisa banget ini berdampak negatif buat kita ya. Seperti itu. Lalu kemudian apa namanya? Situasi ini sangat mungkin buat kita menjadi jauh lebih sensitif berbicara dengan pasangan, dan kita jadi lebih mudah kesel, lebih mudah curiga, kok lu nggak nelfon gitu gitulah. Terus kita mau call kok ternyata call kita di reject dan segala macamnya, tanpa kita tahu sebetulnya dia memang punya aktivitas yang lain dan kita lupa. Dalam situasi pandemi semua jadi 24/7, bener nggak? Pekerjaan kayak nggak ada habisnya. Kalau buat saya yang bekerja ini kayak nggak ada habisnya, meeting bisa dalam satu waktu itu meeting dengan 3 device sekaligus, padahal itu adalah hal yang dulu tidak pernah kita lakukan ketika situasinya bukan situasi pandemi gitu ya. Mungkin teman-teman juga sama gitu ya, yang kuliah misalnya juga, aduh kok jadi semakin sibuk, aduh kok banyak kegiatan di sana sini, dan kita jadi yang tadinya nggak bisa ikut kegiatan macam-macam jadi bisa karena semuanya bisa online, jadi kita nggak bisa ngatur waktunya sendiri. Nah itu memang jadi kendala ya Mbak Restu ya, dan memang yang akhirnya kiat-kiatnya kayak gimana? Yang pertama ya trust building-nya dibangun lagi gitu, itu yang paling penting. Paling penting adalah kita ngomongin lagi dengan pasangan apa nih komitmen kita dalam situasi seperti ini. Apakah kita masih apa namanya mau work on us or not gitu ya. Lalu kemudian bikin kesepakatan bersama dengan pasangan masing-masing gitu ya tentunya. Apa sih yang dilakukan situasi seperti ini, komunikasi yang gimana, atau berapa banyak kita komunikasi. Ingat, too much is not good gitu ya, too little juga gitu. Jadi kita karena nanti kalau too much itu jadinya boring, ngobrol diobrolin, akhirnya lama-lama pakai baju apa, makan apa, kayak gitu ya loh. Kalau lama-lama kayak orang tua sendiri ngobrolnya gitu, tidak di sesuatu yang ini lagi. Lalu upayakan bisa tetap layar gitu ya, tidak perlu setiap hari tetap layarnya, cuman ya lakukan kebiasaan yang mungkin apa namanya, be kreatif lah dengan cara-cara yang mungkin bisa dihabiskan bersama meski jaraknya jauh. Misalnya sending surprises itu masih bisa dilakukan selama masih ada transportasi online, ya enggak, ya kan? Iya benar. Surprising tiba-tiba Dipaketin juga bisa ya. paketin, atau misalnya curhat, aku pengen aku kesel tadi dimarahin sama dosen gini, tiba-tiba ada boba datang ke rumah, itu kan seneng banget ya. Aduh. Padahal boba doang loh. Little gift.
Iya, Little Jeep Iya. makes big move ya. Yang kayak gitu-gitu terus pakai kata-kata yang manis yang cute gitu ya, suruh babangnya Gojeknya atau babang aku nyebutin merek, babang apa namanya itunya, suruh tulisin gitu, tolong dong tulisin. Dan itu bisa banget itu keep the sparks alive gitu. Cara-cara yang kayak gitu tuh bisa banget. Kalau zaman-zaman dulu memang itu sulit gitu, paling kita kalau mau kayak gitu tuh ingetnya ya, saya dulu menghubungi toko yang di sana, terus mesti ke bank dulu untuk transfer, lalu kemudian kirim lewat fax, mesti kayak gitu. Kalau sekarang kan enggak, udah jauh lebih dimudahkan. Iya. Serba gampang, Jualan zaman dulu tinggal tuh gitu niatnya loh. aja ya. Pejuang cinta zaman dulu gitu, mesti usahain ngirim ke fax dulu, ke bank dulu antri untuk transfer, karena dulu belum ada Kan ATM. sekarang gitu. mah udah ada m-banking, udah ada Gojek, GoSend ya. Iya. Boleh lah kirim-kirim ya. Nggak usah ya, itu bisa apa ya, bisa sangat banget gitu untuk apa, Padahal sebagai bentuk perhatian gitu. Padahal kalau kita udah capek beraktivitas gitu ya, dikirim teks atau dikirim foto kayak semangat ya kerjanya, itu udah cukup banget sih kalau dari aku gitu ya, kayak kalau tahu gitu dia tuh mendukung aku gitu secara emosional dan menunjukkan kehangatannya, itu menurut aku apa ya sesuatu yang kecil tapi sangat bermakna aja gitu, nggak harus yang expensive things gitu. Dan ini seringkali itu suka pakai gengsi-gengsian nih kalau lagi ini, aku ngapain ngirimin orang, dia nggak pernah ngirimin aku, kan suka kayak gitu ya. Iya. Suka gengsi-gengsian. Nah, ingat romantic relationship itu mesti diupayakan. Jadi mungkin memang pasangan kita bukan tipe orang yang suka ekspresif, itu yang ekspresif ya, atau memberikan hadiah atau memberikan atensi. Nah, kita bisa contohin dari perilaku kita. Kita kasih dia apa namanya hadiah, ataupun kita kasih dia hadiahnya bukan yang barang, tapi bisa juga apa namanya kata-kata semangat dan segala macamnya seperti itu, terus kita kirim misalnya, lalu kemudian apa namanya ketika dia menunjukkan sedikit ada misalnya kayak gini, kalau disemangatin terus sama kamu kayak begini, nah diapresiasi ketika dia menunjukkan apa yang kita inginkan, instead of kita bilang kamu kok nggak sama kayak cowok-cowok lain sih, nggak pernah perhatiin aku gitu ya, itu yang ada jadinya berantem. Kayak gitu. Dan cowoknya akan ngerasa dibanding-bandingin, terus ngerasa di blackmail. Jadi gue harus kayak cowok-cowok lain. Jadi aku harus kayak pasangan Chelsea Olivia, siapa namanya tuh? Glenn Alinsky, yang mesti beliin kamu. Glenn Alinsky. Mesti beliin kamu yang kayak begini-begini. Nggak kayak begitu. Gitu. Jadi ketika dia menunjukkan perilaku yang memang kita suka, itu kita bisa kasih apresiasi. Kalau di psikologi itu kan kita kenal namanya reward ya. Kita kasih reinforcement yang positif gitu buat dia. Jadi dia akan semangat untuk apa namanya menunjukkan perasaannya juga ke kita. Gitu. Oke. Jadi emang balik lagi sih take and give, tapi gini. Kayak kita nyontohin nih ke dia, misalkan kita ngasih hadiah kecil-kecil, tapi dasarnya karena emang kita mau ngasih ya Mbak, jangan karena aku mulu gitu dia enggak gitu, jangan gitu juga ya Mbak. Iya betul. Harus didasari dengan hati yang betul. Nah makanya gitu. ininya apa namanya referensi kita untuk memberikan pujian, memberikan apresiasi, memberikan reward juga mesti banyak. Jangan dipikir bahwa itu semuanya harus give gitu ya, karena kalau udah terlalu banyak give nanti kita akan merasa kok aku yang berkorban terus, akan jadi seperti itu. Dan itu sebetulnya bisa dikomunikasikan gitu ya, ketika kita bicara pasangan kita, aku misalnya ketika baru jadi diakui, kalau perubahan dalam diriku yang positif juga di apa namanya diapresiasi. Nah itu sampaikan. Jadi pasangan juga tahu apa sih harapan kita terhadap dia gitu ya. Kalau kita berpikirnya harusnya dia tahu dong kalau orang yang lagi kesal tuh harusnya diginiin, ya belum tentu dia tahu karena latar belakang pengasuhannya dia beda sama kita gitu Mbak. Kalau di psikologi attachment-nya ya sama mungkin love language-nya setiap orang tuh beda-beda gitu ya. Betul, jadi harus dipahami. Nah
Ngomong-ngomong nih tadi soal menjaga, ada pertanyaan lagi Mbak. Oh iya, aku mau ngingetin juga nih sebelumnya ke teman-teman, kalau mau bertanya boleh pakai fitur raise hand ya, boleh. Nanti langsung aja. Aku mau ajukan pertanyaan dari form dulu nih. Apakah perasaan cinta itu bisa kadaluarsa seiring berjalannya waktu? Dan bagaimana membuat perasaan cinta itu menjadi awet sampai akhir? Akhirnya akhir mana? Ya itu Mbak pertanyaannya. Ya. Tadi pertanyaannya apakah itu bisa awet ya? Gitu ya. Apakah bisa kadaluarsa? Bisa kalau nggak ada take and give-nya. Sangat mungkin karena seperti saya bilang yang namanya relasi itu harus diupayakan. Ya. Kita nggak mungkin berada dalam fase di mana itu fasenya adalah semuanya serba romantis sepanjang saat, enggak. Ingat tadi akan ada fase di mana kita menghadapi realita, ada fase di mana kita juga akan berada dalam situasi yang konflik. Jadi situasinya akan selalu naik turun dan itu akan sangat mungkin dialami. Oleh karenanya ya memang setiap kali perasaan itu memang harus diupayakan, dipupuk sama seperti bahagia. Bahagia itu kan harus dicari, harus dikejar. Nggak terberi dari sananya, dia harus dicari dan dikejar gitu, seperti itu. Ya, jadi memang bukan berarti kalau misalnya ini kita ngerasa, aduh aku lagi sayang-sayang sama dia, nanti besok tuh akan kayak gitu terus selamanya. Enggak. Dia akan naik turun, naik turun, naik turun, dan kita akan berupaya supaya bagaimana menjaga itu tetap ada. Gimana menjaganya? Karena dari komitmen tadi. Gimana menjaganya? Karena kita punya intimacy, saling berbagi perasaan itu tadi. Jadi passionnya itu bisa terus-menerus ada gitu. Nah, kalau misalnya tadi nggak ada komitmen, nggak ada intimacy, ya akan susah tuh passionnya bertahan terus karena nggak diimbangi dengan yang lain, nggak diimbangi dengan dia juga ada perasaan juga ini dibutuhkan dan segala macamnya. Seperti itu. Bosan mah setiap hubungan, setiap fase kayaknya ada ya. Cuman balik lagi tadi ya, komitmennya gitu. Kita mau nggak nih bertahan melalui kebosanan ini gitu, win-win solution gitu. Gimana bisa jadi mungkin ambil waktu masing-masing gitu kan, saling me time atau mungkin bahkan hari bisa ya Mbak buat meningkatkan intimacy itu tadi gitu. Bisa. Nggak usah memang kalau misalnya mungkin kalau honeymoon sekarang mahal banget nih karena pandemi dan segala macamnya gitu ya. Activity bareng aja juga nggak apa-apa kok. Pokoknya hal yang memang berbeda, yang memang kita belum pernah lakuin sebelumnya. Jadi making fun things together gitu ya. Kayak misalnya kita belum pernah nyoba aktivitas ini, kita coba yuk gitu. Hiking bareng jauh gitu ya. Itu juga bisa gitu, atau makan udah lama nih kita nggak makan jagung bakar sama-sama, yuk kita makan yuk gitu sambil jalan, simpel-simpel kayak gitu juga bisa. Strolling around city juga ya, motor-motoran mengingat zaman pacaran mungkin ya Mbak, bisa kan? Boleh. Jarang ya. Boleh. Mungkin sama-sama sibuk. Ada satu lagi nih sebelum pertanyaan dari kolom chat, ini agak berbeda karena udah menikah nih Mbak ya. Bagaimana cara menjaga hubungan suami dan istri yang bekerja dan juga belum diberikan keturunan? Mungkin hampir mirip, cuman ada tips khusus nggak Mbak kalau buat yang sudah menikah gitu? Iya. Nah, kalau buat yang menikah itu kan challenge-nya jauh lebih banyak ya. Karena pasti ini ada tuntutan juga dari lingkungannya, atau seandainya tuntutan itu nggak disampaikan dari masing-masing orang, itu dari masing-masing pihak dari pasangan juga memiliki aduh nanti apa kata orang ya, memiliki prasangka bahwa akan ada tuntutan dari orang sekitarnya. Sudah ada tekanan psikologis tersendiri ya. Nah, memang banyaknya tuntutan itu ataupun ketika kita tidak memenuhi situasi normatif yang biasanya terjadi dalam perkawinan, itu sangat mungkin bisa membuat kita menjadi kehilangan passion tadi, kehilangan intimasi tadi. Jadi kita mengalihkannya pada pekerjaan misalnya, kita mengalihkannya pada aktivitas di luar rumah gitu ya, dan itu sangat mungkin gitu ya, sangat mungkin itu bisa
bisa membuat relasinya tuh menjadi berjarak satu sama lain gitu ya. Nah, kurang lebihnya aktivitas apa yang misalnya kita lakukan gitu. Yang pertama, coba ini lagi komunikasi lagi dengan pasangannya lagi. Ini kita kan dalam situasi seperti ini, kita kita apa sih tujuan kita nih dalam perkawinan ini sesungguhnya gitu ya. Membicarakan segala kemungkinannya dengan pasangan. Apakah nanti apa yang akan kita lakukan ketika misalnya kita sama sekali tidak memiliki anak. Apa yang akan kita lakukan dalam upaya kita untuk memiliki anak, itu perlu dibicarakan. Lalu kemudian selain itu masing-masing meluangkan waktu untuk aktivitasnya sendiri-sendiri, namun juga meluangkan waktu untuk aktivitasnya bersama. Karena kenapa saya tekankan ada luangkan waktu untuk diri sendiri, karena biasanya seringkali aktivitas bersamanya itu berkurang karena mereka ingin mengkompensasikan karena tidak adanya kehadiran anak seperti itu. Nah, sehingga itu menjadi sangat penting, utamanya juga untuk memproses perasaan di personal masing-masing pasangan ya. Jadi misalnya, aduh kok aku jadi rasanya kecemasanku besar ya setiap kali mau tanggal tertentu karena aduh aku haid atau tidak, misalnya kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa konsultasi juga terkait dengan hal tersebut. Nah, lalu kemudian aktivitas bersamanya, lakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan, itu bisa membantu untuk menaikkan kembali suasana dalam perkawinan. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, jadi untuk Mbak atau Mas ya tadi yang nitip pertanyaan, intinya tetap saling terbuka gitu ya dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada di masa depan gitu. Kalau misalkan kita ternyata tidak dikaruniai anak lebih jauh atau gimana gitu, itu harus ada solusinya gitu ya. Dan juga tadi me time itu penting banget ya Mbak, untuk yang sudah menikah pun tetap harus ada waktu sendiri gitu, meluangkan waktu sendiri. Balik lagi ke tadi, kayak kalau kitanya udah happy, kita juga bisa bikin aura happy ya pasangan kita gitu, menebarkan aura positif. Kenapa gitu. soal anak ini perlu didiskusikan gitu ya, kemungkinannya nanti ke depannya seperti apa, karena itu yang nanti akan menjadi dasar sih sebetulnya dalam relasi itu ya, karena memang karena ada tuntutan dari lingkungan, lalu kemudian juga mungkin kita punya perasaan terdampak akibat tuntutan tersebut dari lingkungan, sehingga itu memang perlu dikomunikasikan secara khusus gitu ya. Jadi betul-betul karena kan memang seringkali ketika kita memulai pernikahan, kita berpikirnya itu adalah gini, kita menikah, habis ini kita punya anak kita besar, kita menikahkan anak kita dan segala macam, itu kan otomatis stopnya gitu ya Mbak ya. Nah, seringkali seringkali dan kita juga tidak terbiasa untuk mendiskusikan hal-hal yang mungkin nanti kita tidak akan bisa penuhi ke depannya. Nah, jadi komunikasi ini membangun harapan baru bagi keluarga sesungguhnya. Jadi membangun lagi harapan baru, membangun lagi tujuan baru sama keluarga tersebut. Ketika nanti punya tujuan baru, misalnya udah dibicarakan bahwa aku nggak masalah kalau kita hanya berdua saja selamanya, karena toh memang aku dari awal pengen berdua ini sama kamu, misalnya kayak gitu cie gitu kan ya. Nah itu akan ini banget tuh, akan membantu masing-masing pihak untuk merespon prioritas dalam perkawinan mereka. Oke, berarti saat ini adalah aku fokus pada pasanganku, pasanganku fokus sama aku, kita semua beraktivitas sama-sama. Nanti akan keluar tuh bicara-bicara, oh jadi gimana dong caranya kita menghabiskan waktu bersama. Oke, kita anggarin waktu yuk 2 tahun sekali misalnya, atau setahun sekali kita liburan keluar kota misalnya. Atau kalau memang pendapatannya lebih misalnya, ya setiap berapa bulan kita keluar kota, setiap berapa tahun sekali kita keluar negeri misalnya, kayak begitu gitu ya. Atau kalau belum bisa kayak gitu seperti itu, atau kita piknik-piknik kemana yang kayak gitu-gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan. Dan begitu nanti akan bahasnya banyak Pak. Gitu, dengan merepurposing lagi perkawinannya, itu bisa jadi panjang dan jadi banyak yang bisa dibahas. Mungkin juga kalau misalkan merasa susah untuk berkomunikasi dua arah, bisa minta bantuan konsultasi gitu ya Mbak? Bisa.
Bisa, sangat mungkin dan sangat mungkin untuk ke psikolog atau mungkin diskusi sama pemuka agama juga silakan bisa juga gitu ya. Karena itu tadi intinya adalah kita tuh mesti siap dengan segala macam alternatif kemungkinan. Perlu ingat bahwa yang namanya perkawinan itu ataupun kehidupan pacaran itu nggak selalu di atas terus, nggak selalu bahagia terus ya. Ada ups and downs-nya. Ketika memang punya anak pun nanti anak kita sehat atau ternyata anak kita perlu perhatian khusus misalnya, itu juga kan akan menimbulkan tekanan dalam keluarga, atau misalnya salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia atau ada perubahan dalam pekerjaan. Itu adalah situasi-situasi yang penting terjadi untuk mengantisipasi segala kemungkinan terburuk dalam perkawinan ataupun dalam segala kemungkinan terburuk dalam hubungan romantika. Itu menjadi salah satu cara yang penting untuk bisa kita antisipasi dan kemudian kita mengelolanya seperti itu. Terima kasih banyak Mbak, semoga membantu ya tadi yang nitip pertanyaan. Terus kita beralih nih ke pertanyaan berikutnya Mbak, bagaimana caranya agar kita dapat mengetahui bahwa diri kita itu toksik? Karena kadang-kadang ada yang tidak menyadari bahwa dia yang toksik gitu, bukan pasangannya Mbak. Iya. Terima kasih. Gimana caranya? Jangan-jangan kita yang toksik atau enggak gitu ya? Oke. Nah, itu caranya yang kita berefleksi sih selama kita menjalin hubungan ya. Selama hubungan ini, misalnya kita lihat bagaimana proses pengambilan keputusan yang terjadi. Misalnya mau makan di mana, mau nonton di mana, terus mau hangout-nya di mana, itu siapa yang nentuin. Prosesnya itu yang dia mengambilnya bagaimana caranya. Oh, kayaknya semuanya keinginannya aku semua ya. Aku tahu pasanganku nggak suka nggak suka nonton, tapi aku nonton mulu tiap weekend. Gitu ya. Aku tahu pasanganku nggak suka makan seafood, tapi aku ngajakin dia makan seafood terus gitu. Nah, dari situ kita tahu gitu ya. Lalu kalau misalnya terjadi ada konflik, gimana cara penyelesaiannya? Apakah saya yang selalu mengambil keputusan? Kalau keputusan saya tidak dipenuhi, saya akan ngambek gitu ya. Kalau anak kecil sih ngambek lucu ya. Kalau orang gede ngambek kayaknya, kayak balik berhari-hari gitu, gitu kan lama-lama puyeng juga kita nih anak kecil apa sih gitu. Nah dari situ kita tahunya. Lalu bagaimana kita melihat pasangan kita? Kita melihat pasangan kita adalah sebagai mitra kita atau ya nggak bisa dong kan aku kan kalau kan dia yang ngejar-ngejar gue, jadinya dia yang harus ngikutin gue dong, gitu. Artinya kita menganggap dia itu sebagai bucinnya kita gitu ya. Wah ini dia tuh bucinnya kita loh, kan aku jadi I am the one gitu ya, aku kan idolanya dia gitu. Nah itu kan udah nggak setara gitu hubungannya. Itu caranya kita untuk berefleksi, refleksikan hal-hal yang tadi, bagaimana soal penghargaan, soal trust gitu ya. Kita dikit-dikit curiga bahwa dia telat jawab sedikit, kita bilangnya dia selingkuh gitu ya. Kamu nggak balas-balas sih? Ya mohon maaf, emang handphone ada di depan mata terus kayak gitu misalnya. Hal-hal yang kayak gitu-gitu sih Mbak. Atau bisa mungkin minta feedback langsung ya Mbak ke pasangannya. Bisa feedback langsung dari pasangan, bisa dari teman dekat juga bisa. Gitu. Namun kalau relasinya memang toksik, minta feedback dari pasangan nggak akan kasih masukan sih, karena jadi takut kan kalau dia ngomong kayak gitu. Iya ya. Iya kan nanti dia bilang, oh jadi kamu sama ini menilai aku sebagai perempuan yang bawel, misalnya kayak gitu, tukang kritik gitu ya. Ya cowoknya juga bingung lah, kita masukan gitu, dikasih tahu kok marah. Aku gemuk nggak? Pasti menjawab jujur, marah. Oke, berarti juga kalau kamu udah merasa atau ada pikiran, duh aku toksik gak ya, berarti harus lapang dada juga menyiapkan jawaban yang jujur gitu ya Mbak. Kira-kira kalau misalkan jawaban pasangan gini, aku siap gak ya menerima kenyataan gitu bahwa aku tuh memang begitu gitu. Paling nanyanya kalau mau gini, misalnya ya,
yang menurut kamu apa sih dari aku yang menurut kamu tuh masih perlu diperbaiki gitu, misalnya kayak gitu. Nah itu kan tapi itu memang mesti dilatih dulu Iya, komunikasinya. iya. Kalau enggak kan ngomongnya ya kamu orangnya kayak begini gini gini, kita jadi sakit hati. Jadi memang Jadi ribut ya. sebelum bisa minta saling berefleksi, perbaiki dulu bahasa komunikasinya pakai iMessage. Nanti latihan iMessage-nya bagaimana ke Depa aja. Latihannya. Ntar sama Mbak Lia lagi deh ya, kita buka workshop ya. Bagaimana kita caranya menyampaikan. Aduh, boleh deh ntar kapan-kapan. Oke, semoga menjawab ya Mbak. Mbak yang tadi nitip pertanyaan. Terus ada nih pertanyaan terakhir kali ya, atau nanti boleh ada lagi kalau yang mau nanya. Bagaimana caranya menyeimbangkan hubungan ketika LDR tapi pasangan mulai cuek dan minim komunikasi? Nyambung nih, bagaimana caranya biar hubungan kita tetap romantis walaupun LDR? Mungkin tadi udah sedikit dibahas, boleh romantis recall lagi Mbak. Nah, apa yang terlanggar di situ? Bukan terlanggar, apa yang kira-kira menjadi masalah buat kita? Trust-nya, ya. Trust. Lebih di trust-nya. Jadi kita ngerasa, aduh, ini ada apa ya, gitu ya. Nah, itu gimana caranya? Kita tanyain aja ke dia. Karena kita nggak bisa menduga-duga. Kalau main asumsi, yang ada nanti salah, gitu ya. Salahnya itu bagaimana yang kita main asumsi, kita jadi keliru, gitu ya. Nggak sesuai dengan kenyataannya, gitu ya. Kita menduga, oh jangan-jangan dia lagi jalan sama ini, jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu, gitu ya. Nah, seringkali itu kayak begitu, gitu ya, yang terjadi. Ya, kita tanya aja. Bisa kita menanyakannya dengan cara halus, yang kamu lagi sibuk banget ya sampai nggak sempat jawab WhatsApp aku, misalnya kayak gitu-gitu. Nah, jangan lupa juga seringkali tuh kita tuh gini loh, kita nggak berani untuk terus terang, tapi kita juga nggak berani, tapi kita juga nggak bohong. Misalnya kayak gini, kita memang, aduh kalau gue bilang sama cewek gue nanti gue ribet nih, ditanya pergi sama siapa, kemana dan segala macam, ya udah benar gue nggak usah bilang aja gitu. Kadang-kadang ada yang kayak gitu juga ya Mbak ya, karena khawatir respon pasangannya nggak akan positif. Nah, sebetulnya itu yang kerap terjadi, dan kita pun juga sering melakukan hal yang sama mungkin. Misalnya, aduh nanti kalau cowok gue tahu gue beli make up lagi, nanti kata cowok gue cewek istilahnya high maintenance gitu ya, yang kayak gitu-gitu. Iya. Kita sengaja gitu ya di depan pasangan kita ngelihatnya second line products, pada kalau nggak ada pasangan kita pergi sama teman-teman perempuan kita belinya first line products gitu. Yang kayak gitu-gitu. Nah, mulai dari situ dulu kita bangun trust-nya lagi, kita bangun lagi komunikasinya lagi, sampaikan saja apa yang menjadi ketidaknyamanan kita. Kita bisa ya, sampai nggak sempet. Itu udah mulai attach nih. Aku seneng loh kalau misalnya aku seneng loh kalau misalnya aku tuh aku bisa tahu bahwa kamu itu memang lagi sibuk atau enggak gitu, jadi aku nggak akan ganggu kamu, misalnya kayak gitu itu kita mulai message. Nah, aku berharapnya nanti kamu ke depan kalau memangnya lagi sibuk kabarin aku aja, jadi aku nggak nunggu-nunggu, soalnya aku worriednya kenapa, ini dalam situasi COVID kan, takutnya nanti tiba-tiba ada apa-apa sama kamu, aku nggak tahu gitu. Jadi tetap dibikin dia meleleh, tapi itu ya dengan cara-cara tetap bikin dia meleleh, tapi sebetulnya kita pengen dia untuk melakukan hal yang ingin kita lakukan. Kayak gitu. Iya. Emang masalah komunikasi ini iya. Abis ini nggak jauh mau sama anak psikologi karena takut dimanipulasi. Aduh, nggak kok, kalem. Jadi emang komunikasi ini hal yang kalau Mbak Lia bilang tadi klise dan kayak terkesan sepele tapi cukup krusial ya. Gimana pentingnya kita menyampaikan hal kecil kayak ngasih kabar dan menanyakan kabar dia pun itu jadi bisa berdampak panjang gitu. Gimana caranya tadi kita menyampaikan kita tuh menunjukkan
apa ya, rasa sayang kita, rasa khawatir kita gitu lewat pertanyaan, tapi jangan sampai diresponnya jadi malah curiga. Nah itu kan caranya ada gitu ya, tersendiri gitu cara penyampaiannya gitu. Kayak iMessage tadi. Nah sebetulnya kenapa kita kayak gitu, kita belajar loh. Jadi waktu kita kecil misalnya ya, kita pulang telat. Apa sih yang dirasakan oleh orang tua kita ketika kita pulang terlambat? Sebetulnya mereka khawatir kan, namun begitu ngeliat kita, apa yang terjadi? Kamu jam segini baru pulang, dari mana aja kamu? Gitu, kita langsung dimarahin kan, wah gitu kayak gitu kan. Padahal kita mau bilang bahwa tadi angkot mogok gitu ya, tapi kita nggak sempat ngomong kayak gitu udah dimarahin duluan. Nah, pola komunikasi itu yang terus-menerus terbentuk di kita, apalagi kita memang tidak terbiasa untuk mengkomunikasikan secara asertif. Komunikasinya kalau nggak pasif, agresif, atau sama sekali ya nggak usah ngomong deh, sama sekali gitu ya. Kalau gue masih tahan ya terus, kalau gue udah nggak tahan ya udah gue selingkuh aja atau tinggalin aja. Itu kan bukan penyelesaian masalah yang efektif gitu ya. Itu penyelesaian masalah yang nggak dewasa gitu ya, seperti itu. Nah, kita belajar nih, jadi memang perlu belajar untuk komunikasi. Bahkan pada sesi-sesi terapi pasangan itu dilatih loh cara ngomongnya gimana, cara jawabnya gimana gitu ya. Benar-benar nanti ini ngomongnya begini, nanti jawabnya begini, ngomongnya begini, jawabnya begini. Ayo dicoba jadi Pak, Bu, itu begitu. Cara melatih mengkomunikasikan kekhawatiran gitu, karena seringkali kita bukan komunikasi kekhawatiran, yang kita komunikasikan adalah hal yang lain gitu ya. Kita mau menunjukkan cinta tapi yang muncul adalah kontrol, yang muncul adalah emosi yang kayak gitu. Itu Mbak. Jadi emang masalah komunikasi ini nggak cuman berdampak ke pasangan ya, tapi bisa berdampak lebih lanjut. Bisa jadi kalau pola komunikasi kita nggak sehat dari awal, kita ke pasangan aja udah kayak gitu kan, itu bisa jadi ketika kita berkeluarga jadi terus gitu ya, polanya tuh seperti itu gitu. Makanya mungkin bisa dilatih nih dari sekarang buat pasangan-pasangan muda gimana caranya berkomunikasi yang baik gitu. Nanti ikut kelasnya Mbak Lia. Sama Diva dan pola komunikasi kita itu dipelajari dari sebelum-sebelumnya gitu ya, dari relasi kita sama orang tua, relasi orang tua kita dari orang tuanya lagi ya begitu. Itu jangan lupa pengaruh dari suku juga gitu ya, bukan dari suku, pengaruh dari budaya. Ada budaya tertentu yang memang berani untuk speak up, ada budaya tertentu yang tidak, yang lebih memilih untuk menahan perasaannya. Bayangkan kalau mereka bersatu kayak gimana? Yang satu kesannya pasif. Wah, itu akhirnya yang satu akan merasa ya udahlah saya ngalah aja. Sementara yang satu tuh seperti menyalak terus gitu. Oh, gitu ya. Padahal karena mereka belajarnya begitu. Nah, kalau dua-duanya masih punya komitmen akan relasi dan dua-duanya punya komitmen untuk tetap mempertahankan hubungan, mereka akan berupaya mencari pola komunikasinya. Gitu. Tapi kalau mereka berdua itu memilih ya udahlah gitu ya, nanti bisa terus relasinya tetap ada bisa, cuman flat aja. Cuman yang satu merasa tidak dipahami dan akhirnya ketika punya masalah akan sangat mudah tergoda dengan orang lain karena dia ngerasa ya kamu nggak pernah dengerin aku sih, yang kayak gitu-gitu. Gitu Mbak. Gak kerasa nih kita ngobrol udah 1 jam lebih ya. Mungkin dari teman-teman nih, aku mau nawarin kira-kira ada pertanyaan lagi nggak ya sebelum kita sesi foto bersama dan mengakhiri sesi talk show hari ini. Boleh teman-teman yang mungkin mau bertanya diaktifkan fitur raise hand-nya. Aku mau nambahin sedikit, boleh nggak Mbak? Oh, boleh. Nah, tadi kan kita udah ngebahas soal gimana membangun hubungannya. Terus lalu kemudian kita sekarang ngomongin soal gimana ngejaganya. Yang pertama penting bagi kita untuk luangkan waktu berkualitas bersama dengan pasangan, ya mulai dari ngobrol bareng, nonton bareng. Kalau yang udah berkeluarga dan punya anak setelah anak-anak tidur, atau yang masih tinggal sama mertua atau orang tuanya ya setelah aktivitas keluarga tuh biasanya kan berhenti di luar itu sekitar setelah makan malam ya biasanya ya. Kemudian sudah mulai turun dan masuk ke kamar masing-masing itu biasanya ya mulailah ngobrol bareng,
menyebut handphone terlebih dahulu gitu ya. Lalu bukan hal yang memang disukai bersama gitu ya, bukan disukai saja tapi kita bisa menikmatinya bersama. Coba hal yang baru, fokusnya gimana supaya kita berdua sama-sama senang. Boleh nonton podcast yang lucu-lucu, yang kayak gitu-gitu ya. Atau misalnya acara-acara humor, itu silahkan saja. Sekali dilarang yang kayak gitu-gitu ya. Lalu juga kalau kita mau ikutan misalnya kursus-kursus yang ada di sosial media dan bersama-sama dengan pasangan. Lalu kuatkan hubungan melalui komunikasi. Itu saya nggak akan pernah bosan ngomongin itu. Bagi yang sudah menikah mungkin bisa mengekspresikan keinginan fisik gitu ya, seperti lewat sentuhan, tatapan mata, pegangan tangan, dan kayak gitu-gitu. Nah itu sangat penting banget untuk tetap menjaga hubungan romantis yang sehat. Misalnya kita sama-sama nonton film di Netflix misalnya, ya sebelum pegangan tangan di bioskop yang kayak waktu dulu-dulu misalnya. Nah itu bantu banget itu tuh untuk apa namanya tetap membuat kita ada butterfly-nya lagi gitu ya. Lalu kemudian coba cek lagi gimana sih relasi kita, apakah kita lebih banyak giving atau lebih banyak taking. Upayakan untuk take and give atau saling timbal balik. Dan jangan lupa untuk menyiapkan diri hadapi situasi naik turun, karena itu memang situasinya akan selalu terjadi yang kayak gitu ya. Jadi kita menghindari pasangan kita itu sebagai sansak tinju gitu. Jadi kalau kita punya masalah, kita keselnya sama dia, padahal masalahnya bukan karena dia. Jadi pelampiasan kalau kita lagi stres gitu, ngomel gitu ya, dan segala macamnya. Terus juga penting bagi kita untuk memahami mungkin kita dengan pasangan itu latar belakang keluarganya berbeda, cara komunikasi berbeda, cara penyelesaian masalah juga berbeda. Jadi give her times to to adapt, to change gitu ya. Ingat kembali masa-masa indah bersama dan terbuka pada perubahan, cari bantuan jika diperlukan. Penting banget sih Mbak, cari bantuan ini karena memang kadang-kadang kita nggak bisa menyelesaikan masalah couples itu memang sendirian gitu ya. Kita memang perlu cari bantuan dan ketika cari bantuannya pilih-pilih juga, pilih-pilih apakah nanti orang tersebut hanya akan ngompor-ngomporin aja gitu ya, atau malah bantuin kita. Namun ada boundaries-nya memang, setting boundaries-nya perlu kita punya, yaitu ketika sudah ada perendahan dalam relasi tersebut, ada perbuatan yang tidak menghargai, ada pelanggaran komitmen yang menurut kita sangat luar biasa seperti perselingkuhan misalnya, lalu ada kekerasan, itu artinya memang itu boundaries-nya. Jadi kita belum many things, tapi kalau udah sampai hal-hal seperti itu, kita sudah punya pertimbangan yang lebih pertimbangan yang lebih berat, lebih dalam lagi bahwa hal-hal seperti itu tuh memang penting kita untuk take action. Memikirkan kembali apakah relasi ini layak untuk dilanjutkan atau tidak. Seperti itu. Oke. Tadi sempat terlewat ya. Tadi kita udah ngomongin gimana sih cara menjaga healthy relationship itu ya. Tadi tambahan dari Mbak Lia. Sekali lagi nih aku mau nawarin teman-teman, kira-kira ada yang mau bertanya nggak ya? Boleh langsung raise hand aja. Atau open mic. Halo, weekend nih, weekend vibes kayaknya lagi santai-santai, berasa dengerin podcast ya kita. Iya, Mbak Syifa, boleh Mbak Syifa? Ya, Mbak. Ya. Saya izin bertanya. Jika memang pasangan saya itu sudah tidak menghargai saya gitu, Mbak, sebagai wanita atau tidak tidak mengerti perasaan saya dan lain sebagainya, berarti itu relasinya harus dipertimbangkan kembali ya, Mbak? Iya, sudah pernah kan belum Mbak dengan pasangan mengenai hal itu? Belum sampai kita mempertimbangkan itu, kita mencoba menyampaikan. Coba dulu sampaikan hal-hal yang menurut kita kok kayaknya nggak menghargai kita ya gitu. Jadi misalnya kayak gini,
yang kayak gitu ya. Aku tuh rasanya sedih banget loh waktu kamu itu apa ngebentak aku di depan teman-teman kamu gitu. Aku berharapnya itu nggak terjadi lagi ya ke depannya karena apa namanya buat aku itu sesuatu hal yang tidak dapat diterima. Misalnya kayak gitu tuh ya, kita udah sampein ke dia. Terus kita lihat reaksinya dia gimana. Kalau dia reaksinya dia kayak gini, aduh maaf banget, aku sama sekali nggak bermaksud untuk menyakiti perasaan kamu. Tadi tuh aku takutnya kamu nggak ngedenger, jadi aku suaranya agak kencang. Aku akan coba, apa namanya, aku akan ingat dan coba untuk tidak ngelakuinnya lagi, gitu. Misalnya kayak gitu ya, itu kan udah hal yang positif ya. Tapi kalau misalnya dia muncul ke dalam defense, ya lagian sih lu gue panggil-panggil kagak denger lu dasar lu gini tambah-tambahin, artinya memang itu kita kudu cek lagi tuh, kita harus ngecek lagi ke belakang. Apakah selama ini relasinya udah balance belum antara kita dan pasangan kita? Apakah apa namanya kita lebih banyak merasa unhappy dan merasa stuck dengan relasi tersebut, atau kita merasa happy, kita merasa bertumbuh berkembang bersama dan menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Kita kan mesti cek dulu kayak gitu ya. Apakah selama ini saya lebih banyak merasa senang atau saya merasa sedih dan kecewa. Nah, itu perlu dicek lagi tuh Mbak Siva, hal-hal yang kayak gitu ya. Apakah kemudian saya merasa di apa namanya kebersamaan kami itu bisa membawa dampak yang positif, atau menurut saya dalam perjalanan relasi kami saya menjadi orang yang berbeda, yang katanya orang sih kok saya tidak seperti saya yang dulu, misalnya seperti itu, dalam konteks negatif ya maksudnya. Nah, kalau udah seperti kayak gitu Mbak Siva, nah coba dan udah berupaya untuk menyampaikan kepada pasangan, sebaiknya pikirkan kembali lagi. Kalau perlu bantuan psikolog, bisa ke DIPA situ supaya bisa dibicarakan dan dicek lagi selama ini kaitannya dengan yang unsur-unsur tadi ya, komitmennya, passionnya, terus intimasinya, lalu kemudian apa namanya, ada trust-nya kah, responsibility-nya kah, akuntabilitas dan segala macam, respect-nya itu perlu dicek lagi, nanti dibantu sama psikolog di sana. Oke, semoga membantu ya Mbak Syifa. Mungkin satu lagi nih terakhir banget ya. Tadi karena sempat dibahas juga mungkin ada yang penasaran ya. Gimana sih cara kita setting boundaries-nya Mbak? Terutama saat kita dengan pasangan satu tempat kerja, bagaimana membangun sikap bijak saat ada yang mengkritik pasangan kita terkait pekerjaan atau personal. Ini dalam konteks pasutri baru. Ya, satu tempat kerja ya, mengedepankan etika kerja. Biasanya masing-masing perusahaan tuh punya etika kerjanya ya, code of conduct dalam berperilaku. Nah, itu bisa didiskusikan dengan HR-nya di sana, hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh. Seperti itu. Lalu kemudian yang kedua adalah setting boundaries yang perlu dilakukan, membedakan, yang paling susah adalah membedakan kalau kita satu kantor ya, membedakan yang menjadi masalah rumah jadi masalah kantor. Nah, itu. Nah, itu tuh penting banget gitu ya. Ada tuh pasangan itu yang punya kode-kodenya sendiri. This is state or not gitu ya. State itu misalnya rumah gitu ya. This is state or ada yang beda. Ini masalah state or domestic, dia bilang kayak gitu pilihannya. Jadi dibuat dan upayakan. Nah, ini yang menjadi sulit kalau satu kantor bersama adalah bagaimana supaya sampai permasalahan rumah ke kantor. Itu yang sangat sulit sekali untuk dilakukan biasanya. Dan ini memang agak sulit ya kalau kita membicarakannya di sini kalau tidak di ruangan konseling, karena memang kita perlu mencari tahu dulu nih biasanya permasalahan-permasalahan yang timbul itu apa, yang sering ke bawah itu apa, gaya penyelesaian masalahnya selama ini seperti apa, dan karakteristik pribadinya seperti apa untuk bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Gitu. Mungkin itu apa ya, kasusnya ini banget ya, kausalitas banget, bisa itu mungkin secara umum. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut boleh konsultasi aja ke DIPA gitu ya. Iya, karena itu banyak yang harus dicari tahu tuh Mbak.
Iya, untuk bisa karena itu setting boundaries-nya. masih terlalu umum ya kalau menyimak tadi dari pertanyaannya. Oke. Iya. Nah, ini ada satu pertanyaan yang menurut saya penting juga nih, Mbak. Apakah penting, apakah tetap baik mempertahankan hubungan toksik demi anak? Tentunya relasi yang toksik itu bisa mempengaruhi anak, Bu Putri. Jadi maksudnya gini, apapun, karena anak kan belajar dari orang tuanya ya, ketakutannya orang tua, kecemasannya orang tua itu juga tersampaikan kepada anak. Perilaku relasi atau perilaku yang terjadi antara orang tua dengan masing-masing orang tua itu terekam oleh anak. Jadi apakah baik? Nah, saya kembalikan. Apakah ibu ingin anak mempelajari relasi toksik yang selama ini terjadi dan itu masuk ke dalam diri anak itu sendiri? Apakah ibu berharap rasa ketakutan, rasa kecemasan, ketidakberdayaan atau perasaan direndahkan yang ibu alami juga masuk ke dalam diri anak, menjadi bagian dari kepribadiannya dia? Dan itu saya kembalikan kepada ibu, gitu. Itu ya Bu Putri ya. Ya, semoga membantu ya Bu Putri. Oke, merangkum percakapan kita tadi sedikit mungkin ya. Jadi intinya hubungan itu kalau secara umum kita berhubungan bisa sebagai teman, bisnis. Intinya ada kesepakatan itu tadi ada 3 hal yang mendasari, yaitu ada intimacy, komitmen, dan passion. Terus juga di dalam romantic relationship itu ada stage-nya, dimulai dari romance itu sendiri, fase di mana ada apa ya, kita memelihara kupu-kupu di perut gitu ya, sampai timbul konflik-konflik dan cara penyelesaian resolusi konflik itu sendiri gitu. Kita mau bertahan atau enggak. Terus tadi udah dibahas juga gimana cara menjalin relasi yang sehat, di antaranya ada respect, trust, terus juga support, communication, honesty, kejujuran itu penting banget ya untuk menjalin relasi yang sehat gitu. Terus tadi juga Mbak Lia udah kasih kita tips gimana sih cara membangun healthy romantic relationship gitu, buat yang LDR maupun enggak gitu ya. Salah satu yang paling penting itu komunikasi. Nggak bosan-bosan ya kita ngomongin komunikasi, karena emang sesederhana itu tapi sekompleks itu juga gitu kan. Terus juga mengembangkan cara pemecahan masalah yang tadi ya, gimana kita win-win solution kalau ada permasalahan itu gitu. Terus juga tetap menjadi diri sendiri, terus juga terbuka kepada pasangan gitu kan. Terus juga dalam menjaga hubungan romantis yang sehat itu tadi intinya ada waktu, komunikasi, keintiman. Kalau yang udah suami istri mungkin ya jangan lupa take and give juga. Jangan berat sebelah gitu sama pasangan, dua-duanya harus saling gitu ya. Terus juga siapkan diri untuk situasi naik turun gitu. Nah, mungkin itu aja dari aku. Sebelum kita akhiri, mungkin kita sesi foto bersama dulu ya, Mbak. Iya. Terima kasih loh untuk semuanya yang udah mendengerin ya. Sampai 11.22. Iya, cukup panjang juga ya. Oke, teman-teman, boleh diaktifkan kameranya dulu mungkin. Kita mau foto bersama nih. Yuk, diaktifin dulu kameranya. Boleh sama aku aja. Oke. Udah siap semuanya? Oke, kita nggak tahu ada di slide mana ya, teman-teman. Jadi, teruslah tersenyum. 1, 2, 3. Lagi. 1 lagi. Oke, tahan. 1, 2. Oke, udah semua nih. Aku dari perwakilan Dipa Psikologi mau mengucapkan terima kasih banyak buat Mbak Lia yang udah meluangkan waktunya yang super padat ini buat sharing sama teman-teman Dipa semua. Our romantic relationship healthy, terus
terima kasih juga untuk teman-teman DIPA semua yang udah menyempatkan waktu bergabung bersama kita ngobrol-ngobrol di weekend ini. Semoga setelah ikut kelas ini, ikut talk show ini, bisa dapat insight yang banyak gitu, bisa makin semangat untuk menjaga romantic relationship-nya healthy. Buat yang masih jomblo, semoga dengan tips dan kiat-kiat dari Mbak Lia tadi semakin dipermudah jalan menemukan pasangannya. Mungkin gitu ya, Mbak. Iya, iya. Aduh, Ingat ya, dalam relasi itu tidak ada yang orang yang perfect. Dua-duanya itu imperfect. Ya, jadi kalau kita mencari, aduh pasangan yang sempurna buat aku, nggak bakalan ketemu sampai kapanpun juga gitu ya. Sampai nanti pandemi berakhir juga nggak ketemu gitu ya. Jadi memang ini two imperfect person. Gitu, yang bisa work out for each other in a perfect way. Oke, aduh, closing statement yang sangat menyentuh ya. Nggak ada pasangan yang sempurna, yang ada itu hanya dua orang yang berusaha saling menyempurnakan. Mungkin gitu ya Mbak, kurang lebihnya ya. Aduh, semoga masing-masing dari teman-teman semua menemukan that one person yang Mbak Lia bilang tadi. Mungkin cukup sekian dari aku. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Mbak Lia khususnya dan teman-teman semua. Semoga akhir pekan ini jadi bermakna gitu ya. Terus juga jangan lupa patuhi prosedur kesehatan. Semangat semuanya. Selamat siang. Boleh langsung keluar aja ya. Thank you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Iya, makasih ya Mbak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Sampai bertemu.